ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh, insyaallah tilawah Al-Quran, tahsinul Quran, tafsir Al-Quran, dan tadabbur Quran. Mudah-mudahan senantiasa disayangi Allah, dikaruniai rahmat, taufik, dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasanah. Allah telah menulis takdir para hamba, khalaik, para makhluknya, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu bi khamsina alfasanah, 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir semuanya makhluk sudah ditulis di Kitabum Mubin, atau Kitabum Maknun, atau Kitabum min qabl, atau Lauhil Mahfuz. Hari ini, detik ini, nanti siang, besok pagi, semua sudah ditulis kejadian di Lauhil Mahfuz terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita ditakdirkan berkumpul bersama di masjid Allah, di rumahnya Allah, melaksanakan ibadah subuh berjamaah, sholat yang paling mahal, sholatul bardain, berjamaah, dilanjut dengan tilawah, tahsin, tafsir, tadabbur Quran. Dan rizki yang paling mahal itu adalah Al-Quran. Kita bisa membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran, apalagi tadabbur, itu rizki yang paling mahal dibanding rizki yang lainnya. Kita bersyukur, monggo kita bersama-sama membaca hamdalah 3 kali, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para kerabatnya, para sahabat, para tabi'in, pengikut, tabi'in, pengikut sampai hari kiamat, tabi'in, pengikut sampai hari kiamat. Termasuk kita semuanya ini mengharap-harap agar senantiasa kecipratan salawatnya Rasulullah, sehingga besok bisa memperoleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik jamaah subuh rahimakumullah. Kali ini atau pagi ini kita akan pindah, ya, menuju surah Ar-Rahman, pindah karena kemarin sudah khatam, sudah rampung. Sekarang kita akan pindah surah Ar-Rahman. Jadi belakangnya kemarin, ya, Ar-Rahman.
Surah Ar-Rahman ini surah yang amat menakjubkan, surah yang amat indah, ya. Keindahannya Masya Allah, ya. Ar-Rahman. Surah yang apa? Di mana awal suratnya itu paling dahsyat awalnya, yaitu Ar-Rahman, nama Allah Asmaul Husna. Gitu, Pak. Al-Baqarah awalnya apa? Alif Lam Mim. Gitu oke. Lantas Ali Imran awalnya apa? Ali Imran. Alif Lam Mim. Lantas An-Nisa awalnya apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Gitu oke. Gitu oke. Nah, lajeng setelah itu apa? Al-Maidah awalnya apa? Ya. Ya alif lam mim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, gitu nggih. Kan ngoten nggih. At-Taubah awalnya apa? Baro'atun. Iya enggak? Yunus awalnya apa? Alif lam ra. Hud alif lam ra. Maryam awalnya apa? Kaf ha ya ain shad. Toha awalnya apa? Toha. Surah Yasin awalnya apa? Yasin. Niki Ar-Rahman awalnya apa? Ar-Rahman, nama Allah Asmaul Husna yang paling awal. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahman. Ini surat yang paling dahsyat, walaupun semuanya Al-Qur'an dahsyat ya. Yang paling dahsyat awalnya adalah Asmaul Husna Ar-Rahman. Masya Allah nih. Monggo, sampun kepanggih, sudah ketemu? Sudah nggih, Ar-Rahman. Dibantu Mas, Ar-Rahman. Pon? Sudah ya, semua yang ada ya Quran ya. Ar-Rahman nggih. Nah, nggih. Kalau yang udah hafal, syukur nggih. Ya. Mari kita baca terlebih dahulu. Sebelumnya silahkan yang suaranya bagus ini, Mas Syahrul. Nah, moga Mas, kita dengarkan sama-sama. Mari kita tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husbanin wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam
wal habbu dzul asfi war raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul adzim. Di tafsir Ibnu Katsir mengelompokkan sampai 13 ayat tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 13 ayat. Tapi tidak rampung pagi ini, mungkin bisa 2 kali atau bahkan 3 kali 13 ayat ini. Mari kita masuk tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman. Maka itu ada tanda lam kecil, lam wasal, maka bacanya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Maka Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, gitu bacanya, nggih. Ar-Rahman, maka ini nama Asmaul Husna, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengasih, Pemurah, Pengasih, murah, mengasihi, tidak pernah meminta. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman ini surah yang diturunkan di Makkah atau sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir semuanya dari ayat 1 sampai 78, karena Ar-Rahman itu ada 78 ayat. Ibnu Katsir semuanya ini dikatakan surah Makkiyah yang diturunkan sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Tapi kalau kitab Al-Jalalain beda, ya. Surah Makkiyah itu adalah surah apa tadi? Ar-Rahman itu surah Makkiyah semuanya kecuali ayat 29 itu disebut sebagai surah Madaniyah. Apa 29 itu, Pak? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu yang diturunkan di Madinah. Ngoten nggih? Di tafsir Jalalain semuanya Makkiyah kecuali ayat 29 itu Madinah. Kalau Madaniyah apa? Surah yang diturunkan Kanjeng Nabi sudah ada di Madinah. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Al-Qur'an kan selama 2-3 tahun. 30 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ngoten nggih? Jadi kitab Al-Jalalain kecuali ayat 29 itu yang diturunkan di Madinah atau Madaniyah. Ngoten nggih? Surah Ar-Rahman ini tadi di samping surah yang awalnya itu paling dahsyat langsung nama Allah Ar-Rahman, ini surah apa? Yang diturunkan, pernah dibacakan ya kepada semua manusia dan jin. Pak, insyaallah. Surah Ar-Rahman masuk dahsyatnya Ar-Rahman itu diturunkan kepada manusia dan golongan jin. Masyaallah. Ini dituangkan di surah di kitab Ibnu Katsir. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Min awalil mufassal wa kana awalul mufassal Ibnu Mas'ud Ar-Rahman wa qala Abu Isa At-Tirmidzi haddatsana Abdurrahman Ibnu Waqid Abu Muslim As-Sa'di haddatsana Al-Walid Ibnu Muslim an Zuhair
ibnu Muhammad an Muhammad ibnu al-Munkadir min Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi faqara'a alaihim surata ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha fasakatu faqala laqad qara'tuha ala jinni lailatal jin fakanu ahsana martutan minkum kuntu kullama ataitu ala qaulihi fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban qalu la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Loh, ini Ibnu Katsir ngatan. Ngatan. Surat Ar-Rahman nika termasuk surat surah mufassal, monggo. Mufassal, monggo. Mufassal. Apa mufassal itu? Surah yang pendek-pendek tapi maknanya indahnya Masya Allah. Surah mufassal itu diawali dari surah awalnya apa? Pertama, Qaf, monggo Pak. Qaf, Az-Zariyat, Tur, An-Najm, Qamar, Ar-Rahman. Sebelumnya kepada apa? Al-Waqiah, gitu. Sebelumnya apa? Al-Hadid, sampai An-Nas. Itu namanya surah mufassal. Kenapa Pak? Bu? Mufassal, monggo. Mufassal. Mufassal, monggo. Surahnya pendek-pendek, nikmatnya Masya Allah. Diulang-ulang tuh indah loh. Diulang-ulang indahnya, nikmatnya Masya Allah. Lanjut, surah Rahman ini ya juga disebut Al-Arusul Quran, monggo Bu. Arsul Quran, monggo. Temantenya Al-Quran. Bu, Pak, Ar-Rahman itu disebut temantenya Al-Quran. Ya, walaupun ada yang mendhaifkan hadis ini, tapi mau didhaifkan tetap saja temantenya Al-Quran. Mengapa? Ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Monggo. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu 31 kali. Bayangkan, dari 78 ayat ada 31 ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang sampai 31 kali dan tidak membosankan, dan maknanya Masya Allah tuh. Paham? Itu bagaikan temanten. Temanten apa? Banyak perhiasan, kasih ronze-ronze, ucir-ucir, kasih kalung, didandani, liven, kasih apa lagi? Dandani, dihiasi, bajunya baju temanten, hiasi. 31. Berapa tadi? Berapa tadi Pak? 31. Ya, hiasan temanten, Al-Arsul Quran. Subhanallah, Arsul Quran. Ini surah Ar-Rahman. Tadi surah yang paling pertama ditaruh di Allah menetapkan namanya sendiri Ar-Rahman. Yang kedua, surah yang dibacakan di depan jin dan para manusia. Oke, dahsyatnya, hebatnya itu. Yang ketiga apa tadi? Yang disebut surah apa? Temantennya Al-Quran. Ada yang mendhaifkan, Albani mendhaifkan. Tapi kalau didhaifkan tetap saja indahnya fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu bagaikan perhiasan
temanten Al-Quran. Masya Allah. Terus apa lagi? Surah Ar-Rahman ini apa? Yang indah frase kata-katanya itu diakhiri dengan mat. Matnya itu an. Coba. Ar-Rahman Allamal Quran. Ya? Khalaqal insan. Ya? Allamahul bayan. Terus apa? As-samsu wal qamaru bihusban. Terus gimana? Wan najmu wassajaru yasjudan. Terus was-samaa rafa'aha mizan. Terus zan gitu ya. Terus zan, Masya Allah. Oke. Itu bacaan mat apa tuh Mas? Oh Mas, mat tabi'i, tetapi karena diwakafkan menjadi mat aridis sukun. Berapa? 2 alif. Jadi Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman salah, Ar-Rahman. Karena ada wakaf, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu mat tabi'i diwakafkan menjadi mat aridis sukun. Kecuali ada ayat di ayat 17 yang Maghribain itu Pak. Semua itu indah. Ar-Rahman, Allamal Quran. Memang kita yang yang belum terbiasa mungkin menganggap biasa ya. Tetapi kalau kita coba kita analogikan, kita bandingkan dikit aja lah. Tidak mudah loh Pak membuat yang akhirannya mat itu. Sampai 78. Tapi kita mau lagu Indonesia niku maju tak gentar membela yang benar. Tar yang benar. Loro maju tak gentar membela yang benar. Maju serentak. Saya kan itu nar loro tok nih. Nggih. Awang Jawa esok-esok tengok-tengok golek gethuk ana Petruk diambung limbuk ketekuk-tekuk gitu. Limbuk ketekuk-tekuk tengok-tengok ana gethuk ya Petruk. Paling hanya itu aja. Dan maknanya enggak indah. Tapi ini bermakna yang dahsyat. An Ar-Rahman gitu. Al-insan, al-bayan, bihusban, Masya Allah. Niki apa? Ar-Rahman. Subhanallah. Ar-Rahman ini. Nah, mari yang itu indahnya Quran surah Ar-Rahman. Nah, terus kemudian tadi yang kita baca sama-sama tadi, ketika surah ini dibaca di depan para manusia, Pak. Jadi dari Abu Isa At-Tirmidzi, dia bercerita menyampaikan dari Abdurrahman bin Waqid, ya, dari Abu Salam As-Sa'di, ya, dari Walid bin Muslim, dari Zuhair bin Muhammad, gitu, dari Muhammad bin Munkadir, dari Jabir, beliau mengatakan, mereka mengatakan pernah Rasulullah keluar apa? Kemana? Bertemu ala ashabi, para sahabat-sahabatnya, faqara alaihim, kemudian Rasul membacakan surat Ar-Rahman, Kanjeng Nabi keluar dari rumahnya ke masjid, di sana ada para sahabat, lantas Kanjeng Nabi membacakan surah Ar-Rahman min awaliha ila akhirat, dari awal sampai akhir. Membacakan ini
membacanya kepada manusia, para sahabat nggih, kepada golongan manusia. Sampai akhir, ngoten. Terus lah, manusia para sahabat yang dibacakan Ar-Rahman Rasul tadi mau meneng wae, diam saja, Pak. Diam saja. Diam saja. Fasakatu mau do meneng wae no. Diwacake Ar-Rahman kok meneng wae, diam saja. Ya, diam saja. Siapa yang diam saja? Golongan manusia, para sahabat Rasul kok diam saja dibaca Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal, yang baca kanjeng Nabi loh, bacanya Masya Allah indah itu, Pak. Kok diam saja, kok diam saja. Ngaten. Lajeng kanjeng Nabi ngaten, faqala faqad qara'tuha, sungguh aku kanjeng Nabi, aku Rasulullah sudah membacakan surah ini alal jin, kepada para golongan jin. Lailatul jin, pada malam jin. Nah niki malam jin piro? Ini mais yang sampun tidak umrah haji wonten masjid jin, Pak. Masjid jin, Pak. Ini kelihatannya masjid jin ini belum dibongkar nih, walaupun dekat Jarwal nih. Oke. Masjid jin. Di situ ada pertemuan Nabi dan para jin. Dibacakan di situ. Oke, malam jin. Aku sudah membaca, aku kanjeng Nabi nggih, aku Rasulullah sudah membacakan surat Ar-Rahman ini kepada para jin di malam pertemuan dengan jin. Ngoten nggih? Bu. Saged nami nggih? Nggih. Nyun tulung ampun ngalamun nggih, pangapunten nggih, ampun ngalamun, Bu. Masyaallah nggih, monggo. Terus fakanu nggih, ahsana mardutan minkum, mereka itu responnya, reaksinya lebih baik daripada kamu, para manusia, para sahabat. Ketika kanjeng Nabi membacakan surah jin surah apa nih? Surah Ar-Rahman di depan para jin, itu responnya, tanggapannya, reaksinya itu lebih baik golongan jin daripada kamu manusia, kata lho. Betul, Pak? Kemudian apa? Setiap kami datang membacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa artinya? Maka nikmat kamu manakah yang kamu, maka nikmat mana lagi kah yang kamu dustakan? Qalu, para jin menjawab, la bisyai'in, monggo, min ni'amika Rabbana. Kalau kanjeng Nabi kan tadi ada berapa? 31 nggih. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin itu mengatakan, menjawab bersama-sama, faqalu serentak. Qalu serentak. Nggih. La bi syai'in min ni'amika ya Rabbana. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kanjeng Nabi loh bacaan, oh indah sekali ya kanjeng Nabi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin itu serentak, faqalu la bisyai'in min ni'amika Rabbana nukadzibu. Nukadzibu apa niku? Falakal hamdu. Pripun artine niku? La bisyai'in, tidak ada satu nikmat pun, sekecil nikmat pun darimu ya Allah yang kami dustakan, dan kepadamu ya Allah segala puji. Pak, jadi kalau baca Quran kedep Quran ini monggo ampun disambi ngantuk. Nggih, nak ngantuk dielekke. Ini jin-jin pada mendengar, jin-jin reaksinya terhadap lebih baik, lebih responnya lebih bagus ketimbang para manusia. Jin menjawab, ya Allah, tidak ada satu nikmat pun darimu, secuali nikmat pun yang kami dustakan ya Rabbana, dan kepadamu Maha Suci, segala puji hanya milikmu ya Allah. Itu jawaban para jin ya Allah. Menungso malah meneng bae.
dibacakan Quran malah diam saja. Diam kan warna-warna. Ada yang diam ngantuk, diam ngalamun, diam meresapi. Oke. Akhirnya setelah itu para sahabat pada menangis. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada Allah menciptakan, Allah nggak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jangan-jangan ibadahnya jin, kalau ibadahnya kita bagus ibadahnya para jin, gitu loh Pak. Itu nangisnya begitu. Padahal jin yang soleh itu tidak bisa mengalahkan manusia yang soleh. Jin itu nggak bisa mengalahkan manusia yang soleh. Tapi di saat itu dibacakan depan jin itu kok malah responnya ini mapik para jin, gitu loh Pak. Ya Allah ya Karim, Ar-Rahman Pak. Oke. Jadi kalau mengaji Quran itu monggo sekarang. Tadi sudah dibacakan Syahrul, itu Mas itu juga bagus suaranya. Dibaca, nikmati, dibaca, dinikmat, aman buru-buru dinikmati. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Betul nggih? Nah saniki tafsir. Ar-Rahman adalah Allah yang Maha Rahman. Allah sumber Rahman. Allah sumber napa? Rahman apa? Asalnya dari Rahimah. Oke? Rahman, Rahimah, Rahim, sumber kasih sayang. Allah pemilik kasih dan sayang, pemurah pengasih, orang Jawa welas asih. Allah itu sumber, pemilik, welas dan asih. Rahman, Rahman, Rahim, Rahman, Rahman, pemurah pengasih, murah, murah, memberi, 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 nggak pernah meminta. Oke, oke, pemurah, murah, murah, welas asih. Oke. Nah, Rahman, Allah yang Maha Rahman, diseke. Lah ini Rahman ini juga ada asbabul nuzulnya Pak, Bu. Surah ini ada asbabun nuzulnya. Apa? Asbabun, monggo. Nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Asbabun, monggo. Wurud, asbabul, wurud, sebab turunnya hadis. Nah, Al-Quran asbabun, monggo. Nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran. Ayat ini ada bab turunnya ayat Pak, Bu. Bu, ada turunnya ayat. Sebabnya apa nih? Ada sebabnya, ngeten. Monggo. Ibnu Mas'ud, monggo. Darun Nadwah, Ka'bah Al-Mukarramah, Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, monggo Bu. Monggo sami nyenyuwun semoga kita diberi entah kapan waktunya, dipanggil Allah bisa ke sana nggih. Nggih, bisa teng mriku masyaallah nggih. Niki asbabun nuzulnya diawali Ibnu Mas'ud, ngeten Pak. Kalih Darun Nadwah, monggo. Darun Nadwah. Ngeten. Ibnu Mas'ud itu sahabat Kanjeng Nabi yang pemberani, Pak. Sahabat Rasul sing pemberani. Ahli hadis, ahli tafsir, dekat Rasul pemberani dia. Mboten ragu-ragu, kendel dia. Ibnu Mas'ud. Darun Nadwah, monggo. Darun Nadwah, monggo Bu. Darun Nadwah, tempat kongko-kongkonya para preman-preman, Pak. Orang Jawa bilang gendo. Apa ya, gendo? Preman-preman, kongko-kongko di perapatan, Pak. Nah, kita dilarang, Rasul melarang kita untuk kongko-kongko di perapatan. Bu, nggak boleh, ya. Darun Nadwah pertama kongko-kongko suwe-suwe dadi gedung bangunan. Namanya Darun Nadwah, maka Bu. Ini kongkonya para preman, para gendo, para apa? Wah, seperti siapa? Abu Jahal, dulu Abu Sofyan, oke, dulu grup preman-preman, apa? Wah, wong geng-geng ya, geng-geng no. Tukang mengganggu orang yang mau ke Ka'bah, Ka'bah Al-Mukarramah, monggo. Mereka
mereka bergerombol mengganggu ibu-ibu yang mau ke Ka'bah, mengganggu jamaah ke Masjidil Haram. Waktu itu masih belum bagus sekarang ya. Diganggu oleh para preman-preman, jumlahnya puluhan itu ya. Ibu, nak kondur bener sah mandek teng merapatan, langsung bablas kondur mawon, bener sah. Oke, biarlah mereka tugasnya grupnya para mereka, kata oke. Lah, Ibnu Mas'ud pernah wonten sahabat ngaten. Musul. Iki belum ada ya. Orang-orang Quraisy itu orang-orang Quraisy gendo-gendo preman-preman itu dong tahu krungu Quran ya. Belum pernah mendengar Al-Qur'an. Belum tahu. Khadijah pernah, Umar pernah, Ali bin Abi Thalib pernah, tapi preman-preman ini belum tahu, belum pernah mendengar Al-Quran. Siapa sing wani? Siapa yang berani? Membacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud mana? Saya, Ibnu Mas'ud, saya berani. Kamu masih kecil, masa berani? Gak apa-apa. Hati-hati loh nanti kamu bisa diajar oleh preman-preman itu nanti. Gak apa-apa. Insya Allah aku dilindungi Allah. Bu, kamu nantikan Bu, sayang ya. Kalau nantikan ini cari ngomong foto dia mau ya. Oke, paham ya? Kamu nanti diajar, digebuki karo preman-preman loh. Gak apa-apa, nanti Allah akan menolong saya. Nonton. Siapa yang begitu? Siapa yang begitu? Ibnu Mas'ud. Kamu diajar loh, gak apa-apa. Loh, kamu akan baca di mana? Aku akan baca di Makam Ibrahim. Mana, Bu? Mana tempatnya itu? Sebelahnya Ka'bah. Lah ya Allah. Di situ nanti. Ya, gak apa-apa. Nekat, bismillah, berangkat, tong. Belum ada pengeras, Pak. Lalu gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibnu Mas'ud berdiri di Makam Ibrahim, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman. Sampai selesai dibaca, sampai selesai, Pak. Berapa? 78 ayat. Dibaca teng mriku. Lemoco banter cahno masih muda, namanya Ibnu Mas'ud. Nah, preman-preman gendo-gendo sing di wonten panggonan perapatan Darun Nahwas gimana? Mendengar suara apa kae? Kok Ar-Rahman, sapa kae? Terus akhir preman-preman gendo-gendo geng-geng mendekat, Pak. Tahu ternyata yang membaca Ibnu Mas'ud gimana? Maka dipanggil ditarik, ditempelengi, digebuki siapa? Ibnu Mas'ud sampai berdarah, wajahnya berdarah-darah. Nggak menangis, nggak apa-apa, silahkan gebuk sampai mati. Tetap membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sallallahu. Itu pemberani membaca Ar-Rahman di Ka'bah. Masya Allah, itu Pak. Lah Darun Nadwah sekarang Pak, itu ada di dalam masjid Pak, pelataran masjid Pak. Terus menaik sebelah utara ujung Babu Salam itu, agak sana, barat, utara barat itu jadi Darun Nadwah. Lah tempatnya Abu Lahab itu ya sekarang jadi WC masjid Pak, dilebar-lebar. Iya, jadi WC sekarang ada masjid WC bagus. Silakan ada pengen umrah ya. Di sana ada WC yang bagus, cedak itu. Itu rumahnya Abu Lahab. Dan sekitar masjidnya tuh kira-kira berapa meter tuh itu baunya menyengat. Tidak ada yang ngasih parfum. Baunya bangke, Pak. Mungkin tidak mengecek nih. Kalau nyobi kalau enggak nyun sewu. Jadi dekat itu WC bagus Pak, indah. Itu rumahnya Abu Lahab. Sebelahnya sini ada namanya ya pekarangannya Abu Lahab, itu baunya tuh bau menyengat bangke kayak kotoran kuda itu loh Pak. Wah, masalahnya apa ya, mungkin petugas masjid ngasih kotoran kuda, bersih ya Pak, baunya kayak gitu. Kalau Abu Jahal itu di perkampungan, menaik tidak umrah, binjang atau haji silahkan, mungkin nyewa taksi paling piro 20 rial, kan ngeteri teng perkampungan Abu Jahal Pak.
Kita berikan niku, semuanya bukti masih ada darurat. Turunnya Ar-Rahman seperti itu. Ar-Rahman. Indahnya Masya Allah. Jadi kalau ngaji mlo cah santri, biasanya pesantren wajib pertama maca Yasin, maca Ar-Rahman iki pendak bengi diwaca kuwi ya. Al-Waqiah wajib sadurunge turu, sebelum tidur tuh begitu. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah dibaca. Tambah Al-Mulk ya. Betul Mas? Ar-Rahman. Paham ya? Ar-Rahman Allah Tuhan yang Maha Pemurah Pengasih, Dia asma Allah yang pertama kali. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Oke, Mas Asifan? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Nah, carane Sumatera tempat Evan itu. Carane kedua, Mas. Nah, ya Rahman, Mas. Cara kedua ada lagu sendiri. Ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, gitu ya. Ya Mu'min itu cara kedua. Oke. Kalau nggak pakai lagu ya Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu hafal. Gampang niku, mudah dihafal. Dari Al-Qur'an semuanya kok bisa dihafal. Nah, lagi, Bu, ini pertama kita sedang merasakan betapa dahsyatnya Ar-Rahman loh. Dari asbabun nuzulnya, dari pembacaannya, dari lafal-lafalnya, mat-matnya itu betapa mengagumkan, betapa indah, bahkan sampai disebut pengantainya Al-Qur'an. Paham ya? Adapun makna Rahman dan Rahim, makna Rahman sumbernya kata mujarad aslinya dari Rahima. Rahman ya aslinya Rahima, Rahim mujarad aslinya ya Rahima. Rahim Allah welas asih, pemurah pengasih. Nih, ini nggak pandang siapapun, dikasih Rahman. Oke. Lah nanti Rahim itu nanti khusus ya, Rahim. Allah welas asih kepada orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Rahman Rahim diberikan di dunia, juga diberikan akhirat untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, kabeh dikasih, semuanya dikasih Rahman dan Rahim, semua dikasih welas dan asih. Wah, banyak itu dihitung. Oke. Nyawa, nafas, mata, telinga, hidung, nikmat. Besok kita bahas tentang makna Rahman Rahim yang lebih luas lagi. Oke. Terus allamal, monggo. Allama Al-Quran. Allama Allah Ar-Rahman itu allama yang mengajarkan Pak Al-Quran. Jadi sing mulang Al-Quran itu sejatinya Allah Pak. Walaupun Pak Mudin, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak siapa lagi itu perantaranya mengajarkan, tapi yang sing bikin dia paham tidak tuh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan adalah Allah. Allamal Quran. Allah Ar-Rahman lah yang mengajarkan Al-Quran. Gini nggih. Kemarin sudah dijelaskan di akhir tuh. Wong ki nek diparingi rezeki Al-Quran, kuwi rezeki sing paling mahal. Al-Quran itu juga rizki. Nggih. Al-Quran itu juga rizki. Rizki yang paling mahal itu Al-Quran. Karena itu nggih. Jadi nak diparingi iso ngaji Quran, seneng ngaji Quran, itu rezeki yang paling mahal dunia akhirat. Andai kata ibarat dunia orang di apa-apa, orang di omah, orang di motor, orang di gedung mewah, orang apa-apa wis diparingi rezeki Quran, wis iso sangu bekal menuju Allah, bekal surganya Allah. Andai kata lho niku. Apalagi diberi dunia, diberi akhirat. Masya Allah.
omah diparingi, rezeki paringi, nggih. Andai kata lo gak punya apa-apa, iso ngaji Quran, nggih. Iso baca Quran, seneng ngaji, wah itu sampun rezeki yang mahal. Bekal yang cukup hidup di alam barzah, bekal yang cukup hidup di akhirat, bekal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dunia itu pripun Pak nggih? Akeh ya kurang, sithik ya cukup, banyak ya kurang, sedikit ya cukup. Punya banyak ya kurang saja. Kira nggih? Kurang, punya sedikit ya cukup gitu loh. Ini dikasih Quran. Kenapa? Quran itu yang alamal, Quran itu Ar-Rahman, Pak. Sing iso marai ngaji itu, iso marai, iso bikin bisa baca apa? Allah Ar-Rahman gitu loh. Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Bersyukur Pak, Bu. Wah, nikmat banget iki. Dirawat nih iso ngaji. Apalagi suaranya indah tadi. Masya Allah tuh, nikmatnya Masya Allah. Masing-masing diberi suara oleh Allah. Tahu bagaimana? Jadi Quran, ini rezeki yang mahal. Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran itu Allah, allama, yu'allimu. Jadi yang sudah mengajarkan Al-Quran Allah yang bisa, sing membisakan, yang memampukan, yang memahamkan itu Allah. Oke? Gitu ya? Iya, insyaallah. Dan Ar-Rahman itu kan, dan tadi itu saja baru apa ibaratnya rahmatnya Allah baru sedikit, masih ada yang disimpan di akhirat ya. Itu baru sih apa? Bismillahirrahmanirrahim monggo. Oke. Hadisnya panjang, tak kelawat sak kemawon nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha khalaqar rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan falau ya'lamul kafiru bi kullil ladzi indallah minar rahmah lam yai'as minal jannah walau ya'lamul mu'minu bikullil ladzi indallah minal adabi lam ya'mam minan nar. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Ingat Pak, Allah itu sudah menetapkan ya, memberikan, menyebarkan rahmat sejak Allah menciptakannya itu 100 rahmat. Allah punya 100 rahmat. Betul nggih? 100 rahmat, nggih. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Disimpan Allah berapa? Tis'an wa tis'ina rahmatan. Yang 99 disimpan Allah. Nggih. Ngoten. Wa arsala fi khalqihi kullihim, dan disebar kepada semua makhluknya itu rahmatan wahidatan, satu rahmat. Allah tuh punya 100 rahmat disimpan ya, berapa Pak? 99 disebar seluruh makhluk ya, manusia, ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan, ya semuanya kabeh itu hanya berapa? Satu rahmat saja. Nah ini walau ya'lamul kafir, walau maka sekiranya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu ya'lamu, paham, mengerti bikulil ladzi indallah indar rahmah, bahwa yang disimpan rahmatnya Allah itu lebih banyak 99, semua di sisi Allah rahmatnya lebih besar, lam yai'as minal jannah, maka orang kafir, orang yang masih bangkang itu tidak akan pernah putus asa untuk kembali ke jalan yang benar, untuk menuju Islam, untuk beribadah, menuju surganya Allah. Nak ngerti, nak paham. Jadi ini mung setunggal Pak, diberikan saya dengan manusia, sak donya kewan semuanya hanya satu. Allah masih punya 99.
Jadi kenikmatan dunia dengan sana banyak sana, lipat berlipat-lipat banyak sana, keindahannya lebih bagus sana, rezekinya masih banyak sana, gitu. Oke, masih indah sana. Nak ngerti ngono kuwi, wong kafir, wong sing ora ibadah, mesti pengen berusaha, enggak putus asa, pengen bersyahadat mlebu Islam, pengen ngaji, pengen masuk surga dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Kan ngoten lagi. Sebaliknya, ini walau ya'lamul mu'min, sekiranya orang mukmin tahu, ya'lamul mu'min bi kullil ladzi indallah minal adab, bahwa adab Allah di sana lebih besar, lam yakman minan nar, maka orang mukmin itu tidak pernah merasa aman. Orang mukmin tadi nggak pernah merasa tentrem akan adabnya Allah. Jadi adab yang di dunia itu lebih besar yang di sana. Gempa bumi di dunia itu kecil, masih berat di sana, gitu ya. Kesengsaraan dunia masih berat sengsara di sana, Pak. Kesusahan teng mriki masih besar di sana. Kalau seperti itu, wong mukmin tidak pernah merasa aman akan siksa neraka. Takut kalau disiksa kubur, takut kalau disiksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mana Ar-Rahman begitu, Pak. Masya Allah. Jadi kita nggak boleh ayam-ayam loh, Pak. Wis cukup, jangan takut siksanya Allah. Ya, karena siksanya lebih besar kalau disiksa. Nah, agar nggak disiksa, karena takut kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini khalaqal, monggo. Allah lah, Allah Rahman tadi, khalaqa, atas rahmannya Allah, Allah pemurah pengasih, welas asih, khalaqa, Allah lah yang menciptakan, sudah menciptakan al-insan, monggo, manusia. Jadi manusia itu diciptakan atas welas asihnya Gusti Allah, atas rahman rahimnya Gusti Allah. Kita hidup ini karena sudah mendapatkan rahmannya Gusti Allah. Gimana nggih Pak? Nggih, kita hidup loh atas rahmannya Allah, hidup di dunia ini. Karena ada yang nggak bisa hidup, ada yang mati, apa namanya, miskram, usia kecil, ya oke. Kita hidup atas rahmannya Allah, menciptakan manusia, itu Allah yang Maha Rahman. Apa hebatnya manusia dibanding yang lain? Gitu ya. Jin diciptakan Rahman, malaikat diciptakan rahmannya Allah, setan rahmannya Allah, kabeh rahmannya Allah. Tapi hebatnya manusia lebih. Ingin surat Atin bukan? Fi ahsani taqwim gimana? Ayo, Atin bukan? Ayo, Atin watini. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal balad. Laqad khalaqnal insana fi, loh, manusia ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Nih, nanti ada penjelasan berikutnya ya. Jadi bentuk al-insan itu roh indahnya, hebatnya manusia seperti apa, nanti ada ayat berikutnya penjelasannya. Masya Allah. Jadi kita hidup manusia bersyukur Pak. Dadake manusia syukur banget, ya syukur banget. Jadikan manusia atas rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hidup. Soal hidupnya sampai berapa itu kan jadwal. Jatah, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun jatah. Ini harus hidup di dunia tuh. Itu rahmannya Allah. Menikmati indahnya dunia atas rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Terus Allamahul, monggo. Allah lah yang sudah mengajarkan al-insan manusia al-bayan, monggo. Apa bayan itu? Penjelasan apa kalau di sini an-natik, yaitu berbicara. Jadi di tadi Bu nyun sewu, kalau terburu Ibnu Katsir gitu, ternyata di Jalalain Masya Allah Ar-Rahman itu ternyata mansa'a, orang yang difirman yang dikendaki Allah. Jadi Rahman tuh wong sing dikasih Al-Quran, iso seneng Al-Quran, ngaji Quran tuh liman sa'a, orang yang disukai, yang dikendaki Allah. Sing ora disukai ora iso paham Quran. Loh,
Ya, apa? Kitab Jalalain seperti itu. Terus Alamul Bayan, Jalalain apa? An-Natik. Nah, jadi Allah lah yang mengajarkan bisa berbicara. Berbicara niku rak sadurunge ngomong kan ada suara hati nggih. Orang bicara tuh sadurunge kan hatinya kan pengen bicara, kenapa nggih? Alah kemutan riyen zaman tasih enem lah. Ketika Pak Edole karo Mbok Edole, Bapak Ibu tasih muda, mau mengungkapkan aku cinta padamu, gitu nggih. Aku cinta padamu, gitu nggih. Gitu nggih. Niku artinya kan ada yang sampai ada yang tidak, gitu nggih. Wis dandan kok ngomah macam-macam dandan tekan gone glagepan, kowe arep ngopo? Ora apa-apa. Arep ngopo? Ora apa-apa. Mau arep mengucapkan aku cinta padamu lho. Kowe ora tidak apa? Tidak sampai. Ngapa kowe? Ora apa-apa. Padahal pengen mengatakan aku cinta padamu. Lah al-bayan apa? Sejak dari nama an-natik apa? Sejak dari suara hati, potensi bicara. Ya Mas. An-natik al-bayan ini tidak hanya percakapan. Kalau ngomong kan al-kalam. Bayan ini sangat jero Pak. Dari dalam Pak. Yang berkiri lah Pak. Aja ngomong. Itu nama al-bayan yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak Pak? Badhe matur dengan atasan dengan bos itu kan terkadang ana wedi ana ora campur itu di sini mau yang dikatakan itu banyak. Setelah ketemu keluarnya hanya sedikit ya. Ini namanya al-bayan. Betul enggak? Pitik ya kok. Kambing, be, sapi, mah. Itu aja bicaranya. Kucing, ngeong. Betul nggak? Manusia, albayanya, alah, masya Allah. Itu yang menciptakan Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Satu lagi. As-Samsu, monggo. Wal Qamaru. Bihusban, lah niki Pak. As-samsu lan utawi masrengenge matahari wal qamaru dan bulan bihusban itu apa berputar pada poros orbitnya masing-masing. Niki besok sambung penjelasannya. Tadi nggih Ar-Rahman monggo. Niku mubtada Mas Sandri, Mas Panten, mubtada. Apa mubtada? Subjek. Alamal Quran monggo. Itu khobar. Khalaqal insan monggo. Itu khobar. Alamahul bayan monggo. Itu khobar. Satu mubtada, tiga khobar. Satu subjek, tiga objek. Tiga predikat khobar. Niki. Mau ngoten ndak? Sakniki wasyamsu monggo. Wal qamaru bihusban. Itu mubtada sendiri. Apa utawi srengenge matahari dan bulan itu bihusban berputar pada poros orbitnya. Ngeten Pak, ini penjelasan tafsir Ibnu Katsir ngeten. Wasamsu nggih srengenge tadi apa? Wasamsu apa? Matahari. Wal qamaru apa? Bulan. Bihusban apa? Putar. Penjelasan ngeten Pak. Zaman itu loh Pak. Sudah bisa seperti ini, tapi ngeten. Wa an Ikrimah dari Ikrimah annahu qala lau ja'alallahu nura jami'a absarul insi wal jinni wad dawabi wat tayri fi aini abdin summa kusifa hijaban wahidan min sab'ina hijaban tuna syamsi lamas tato'a ayang duru ilaiha wa nurus syamsi juz'un min sab'ina juz'an min nuril kursiyyi wa nurul kursi juz'un min sab'ina juz'an min nuril arsi wa nurul arsi juz'un min sab'ina juz'an min nuris sitri. Nah, fangdur mada a'tallah abdihi minan nur fi ainihi waqti nadori ila wajhi rabbil karim
iyanan. Ngeten Pak. Bu, matahari. Niki lek jelaskan ngeten. Ibnu Katsir ngeten Bu, lewat Ikrimah. Ayo Mas, Mas, ayo. Ngantuk Mas. Ayo, Ki, penting ki, Mas. Ki apik ki, ayo ngene. Ikrimah ngeten. Bapak Ibu, Bu, ngeten. Kita itu, ini matahari, kita akan bicara matahari. Ternyata matahari, sorot matahari, cahaya matahari, niku sampun dipun lapisi, ditabir, dipun lapisi tirai, tahu tirai ya? Tirai, hijab, ditutupi cahaya sebanyak 70 cahaya oleh Allah, biar panasnya matahari itu tidak ngobong bumi, tidak apa? Tidak terhangus, apa? Terbakar. Hitung belum. Jadi cahaya seperti ini aja panasnya, masya Allah, ya. Maka jika ada orang yang nantang Allah itu seperti apa? Lihatlah matahari. Jam 12 siang delok matahari, niku enggak seperti apa, Bu? Seperti piring pertama putih, sesuai abang, sesuai ireng, betul nggak? Lama-lama putih, ya nggak? Itu panas itu sudah dilapisi 70 lapisan cahaya oleh Allah, 70 lapisan cahaya oleh Allah. Manusia, mata cahaya manusia pandang itu terbatas berapa meter itu, kilometer itu. Cahayanya kucing itu tajam berapa? Cahayanya kelelawar itu berapa? Cahaya matanya jin berapa? Oke? Apalagi burung-burung itu aja yang matanya bisa melihat jauh, burung apa gitu ya, jauh, betul nggak? Jika seluruh cahaya manusia, cahaya mata, cahayanya jin, cahaya matanya jin, cahayanya hewan, burung-burung disatukan, disambung untuk melihat matahari yang asli, itu tidak akan bisa melihat matahari yang asli. Bentuk aslinya matahari seperti apa, ngerti nggih? Ya nggih? Kita tahunya itu hanya sepiring, tapi itu panas itu, 50 juta derajat Celcius. Bentuk aslinya seperti apa, nggih Pak? Pak nggih? Cahaya matane manungsa gabung. Cahaya matane kucing, hewan kabeh, macan gabung. Cahaya matanya jin gabung. Burung gabung, satu disambung-sambung, itu belum bisa menembus melihat matahari yang wujud aslinya. Kenapa? Allah sudah menutupi 70 cahayanya Allah. Jika 70 itu dibuka Gusti Allah, bus, kira-kira gundul saya gosong, betul Pak? Okay. Pecah gosong, bumi hangus terbakar. Ikrimah kanjeng Nabi seperti itu Pak. Insyaallah. Dan itu ilmu pengetahuan belum menemukan, baru tekan atmosfer Pak. Ilmu pengetahuan teknologi belum bisa menemukan, tekan atmosfer. Pak, apa itu? Gas-gas itu, berupa gas-gas yang naungi itu. Ini ada cahaya, ini PR para ilmu pengetahuan Pak. Nanti di ayat Ar-Rahman, jin manusia ditantang penmunggah teng langit loh Pak. Nanti ada surat teng Ar-Rahman itu, jin manusia ditantang Allah, pena iso munggah teng langit, ayo ditantang kon munggah teng mriko. Masya Allah, itu dahsyatnya Ar-Rahman Pak. Ya Pak. Bu, lah bayangno nang ngono iki, andai kata 70 apa? Cahaya dibuka, wis betul, kamu saja nggak bisa lihat matahari. Lah bayangno, padahal nanti orang-orang beriman besok itu akan melihat Allah. Nah, diterangkan yang saya. Apa tang nih? Nah, penting nih, sana rambutnya. Nah, nih. Nih yang saya. Jadi dibuka, misal dibuka, pitung puluh dibuka, kowe rasa delok matahari. Nah, wa nurus samsi juz'un min sab'ina juz'an min nuril kursi. Nah, pada cahaya matahari kuwi baru sebagian daripada 70 cahaya sorotnya kursi Allah. Ayat kursi, wasi'a kursiyuhus sama. Jadi kursi itu berupa cahaya ya. Nah, srengenge matahari hanya 1/70-nya cahayanya, apa jenenge? Cahayanya kursi Allah.
Wasi'a kursiyus samawati. Ayat kursi, nggih. Jadi orang kursi lungguh itu buatan. Kursi Allah itu bukan duduk itu. Itu cahayanya yang lipatnya lebih terang daripada cahaya matahari 70 kali lipatnya cahaya matahari. Ini matahari kan padang sak donya nggih Pak nggih. Gitu, padang itu matahari. Ini baru 1/70-nya dari kursinya Allah. Terus lagi. Masya Allah. Terus sudah. Wa nurun kursi juz'un min sab'ina juz'an min nuril ars. Dan cahaya kursinya Allah tadi Pak, kursinya Allah itu 1/70-nya cahaya arsnya Allah. Jadi ars itu cahayanya lipat 70 kalinya kursinya Allah. Tadi matahari itu 1/70-nya gitu. Kursi Allah 70 kalinya. Kursi Allah, okay, kursi Allah okay, itu 1/70-nya arsnya Gusti Allah. Okay. Boleh ya? Nah, arsnya Allah. Terus ya Pak, okay. Terus dan ars Allah itu ya juz'un min sabiana juz'an min nuris sitri. Dan ars Allah itu masih 1/70-nya tabir yang nutupi Allah. Iya Pak. Nah bayangkan jika itu dibuka semuanya setek tek 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 tek, masya Allah. Mula menungso belum bisa melihat Allah di dunia, ya delok matahari saja tidak mampu. Di dunia urung iso melihat Gusti Allah, padahal besok indahnya surga, nikmatnya manusia di surga, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Itu berapa yang dibuka Allah tuh? Allah Akbar. Subhanallah. Di salat kiamah itu ya. Itu apa tuh yang dipancing itu ila rabbika nadhirah itu apa? Ila rabbika nadhirah itu. Besok kita tuh surga bisa melihat Allah. Nah sekarang ketutupan pirang-pirang gitu. Delok matahari ketutupan 70 cahaya gitu. Di atasnya ada kursi ketutupan 70 lagi. Ars ketutupan 70 lagi gitu. Tutup lagi penghalang tutup Allah. Besok di surga itu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Itu namanya Asy-Syamsun srengenge. Ar-Rahman menjelaskan seperti itu. Atau Pak Ki? Bisa diterima nih? Maka kalau ada orang bertanya, Islam Tuhannya mana? Raketok denggulmu apa? Atau badokmu apa? Delok matahari tidak kuat. Itu baru matahari. Betul nggak? Panas sih. Lurung panasnya neraka kok ngopo? Panasnya srengenge kok ngono kok. Apalagi panasnya neraka. Allah Akbar, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bersyukur kita mendapat rezeki Al-Quran. Mari kita tutup bersama dengan doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, rada kepanjangan gitu. Kepanjangan 5 menit.